Halo semua, jumpa lagi bersama saya dalam channel Biologi Semanpan. Tentunya kita akan membahas ilmu-ilmu biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi tentang mekanisme transport melalui membran sel. Setiap sel tentunya membutuhkan interaksi dengan sel lainnya dan juga lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran bertujuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan gula, asam amino, dan nutrien lain yang diperlukan sel. Yang kedua, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, contohnya ion natrium, kalium, kalsium, dan klor. Yang keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Yang kelima, menjaga kestabilan pH. Dan yang keenam, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Transport zat melalui membran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi, difusi dipermudah atau difusi terfasilitasi, dan osmosis. Difusi merupakan proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Berikut ini adalah percobaan difusi. Tentunya sudah disiapkan air yang diisi dalam gelas aqua dan juga larutan saus yang berwarna merah. Kemudian larutan saus tersebut dimasukkan ke dalam air dalam gelas aqua. Maka larutan saus akan bergerak dari konsentrasi saus tinggi ke konsentrasi saus yang lebih rendah. Sesuai dengan konsep difusi, sampai larutan saus merata tercampur dengan air. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Banyak molekul yang berukuran besar, misalnya asam amino dan glukosa, serta ion kalium, natrium, dan klor, tertahan oleh membran ganda fosfolipid, tetapi dapat berdifusi melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Osmosis merupakan proses bergeraknya molekul pelarut atau air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Larutan hipotonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih rendah, sedangkan larutan hipertonik memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi. Larutan isotonik memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama. Berikut ini adalah percobaan osmosis. Kita siapkan air dalam wadah seperti ini dan juga pisang yang telah dilubangi di tengahnya. Juga disiapkan larutan gula. Larutan gula tersebut kita isi dalam pisang yang berlubang tadi, sepertiga bagian saja. Kemudian kita letakkan pisang tadi di dalam wadah yang berisi air.
maka lama-kelamaan cairan yang berada dalam lubang pisang bertambah banyak. Ini dikarenakan air pada wadah yang bersifat hipotonik berpindah masuk ke dalam lubang pisang yang bersifat hipertonik. Sesuai dengan konsep osmosis, yaitu proses perpindahan air dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik. Sel tumbuhan jika berada pada larutan yang hipertonik, air di dalam sel keluar sehingga sel mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel yang disebut plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isotonik, maka akan menjadi lembek yang disebut flaksid. Namun, jika sel berada pada larutan yang hipotonik, maka kecenderungan air masuk ke dalam sel sehingga sel akan membesar pada batas normal yang disebut turgid. Jika sel hewan berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan akan stabil atau normal. Jika sel hewan berada pada larutan hipertonik atau larutan pekat, maka air di dalam sel akan keluar dari dalam sel, sehingga sel mengerut atau krenasi. Namun, jika sel hewan berada pada larutan hipotonik, maka air dari luar sel akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel membengkak bahkan pecah yang disebut dengan lisis.